Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 12, ayat 19 dan ayat 23 sampai 27. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklak, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21.
Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tidak waras. Pernah seorang pengikut Yesus bercerita tentang pekerjaannya. Teman-teman membujuknya untuk bersama-sama melakukan tindakan tak jujur demi suatu keuntungan. Pegawai ini tidak mau karena kecurangan bertentangan dengan suara hatinya. Teman-temannya pun menjulukinya sok suci serta munafik. Yang lain menyebutnya tidak waras, hidup di awan-awan, dan menyimpang dari kebiasaan yang umum. Pengikut Yesus ini tidak goyah. Meskipun disebut tidak waras, ia tetap bahagia karena hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus di dalam dirinya. Malahan penderitaan mengokohkan imannya. Saudaraku terkasih, bacaan kita juga bercerita tentang Yesus yang dijemput saudara-saudarinya karena dianggap tidak waras. Bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah eksistemi, dipakai juga di tempat lain di dalam kitab suci yang menunjukkan sesuatu yang di luar nalar dan menimbulkan keheranan. Begitulah situasinya saat itu. Banyak orang berkerumun sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus melayani dan mengajar dengan begitu hebat, tetapi juga dengan cara di luar nalar, sehingga keluarganya khawatir. Apakah semuanya itu menghentikan karya Yesus? Sama sekali tidak. Yesus terus berkarya. Akan ada lebih banyak lagi orang datang untuk mendengarkan sabdanya. Orang-orang sakit mengharapkan jamahan tangannya, dan orang-orang berdosa dikuatkan untuk bertobat. Banyak kali ia menabrak batas-batas kekakuan ketika mengasihi seorang yang menderita bertahun-tahun. Si lumpuh, si bongkok, si buta, dan sebagainya. Karya kasihnya melampaui nalar manusia biasa. Apalagi nanti dalam peristiwa puncak keselamatan, di mana ia disalibkan, wafat dan bangkit dari antara orang mati. Dalam segala hal itu, kekuatan yang utama adalah kesetiaan dan kegigihan Tuhan Yesus untuk mengasihi manusia. Saudaraku terkasih, waras dan tidak adalah penilaian dari luar. Ada penilaian yang lebih penting lagi, yaitu entahkah kita setia atau tidak dalam panggilan kasih. Itulah berkat Roh Kudus yang bekerja dari dalam dan mengokohkan kita. Semoga demikian. Amin.